Kita akan membuat data dasar praktikum SIG. Apa punya SIG? Sistem Informasi Geografis. Pertama-tama kita akan menambahkan data, yaitu data Indonesia Kabupaten atau peta Indonesia. Nah, setelah muncul, bentar ini dikesampingkan dulu ya guys ya. Begitu. Nah, setelah data lokasi muncul, maka kita dapat mengubah warna menjadi fill colornya, diubah menjadi no color. Outline colornya juga diubah menjadi no color. Oh tidak, outline colornya bisa diubah menjadi warna hitam. Klik OK, kemudian klik Indonesia Kabupaten. Oh ini, klik Indonesia Kabupaten, lalu klik kanan, lalu di sini klik Open Attribute Table. Tujuannya untuk mengetahui langsung daerah atau kabupaten yang menjadi titik peta yang ingin kita petakan, atau titik daerah kabupaten yang ingin kita petakan. Lalu klik Select by Attribute, lalu klik 2 kali di kabupaten, kemudian sama dengan, lalu tanda seru, kemudian ketik sesuai dengan kabupaten yang kita pilih masing-masing. Di sini saya memilih Kabupaten Badung. Lalu klik Apply, terus Close. Setelah itu kita bisa dapat mengklik Zoom to Select. Jadi dia otomatis. Nah, begitu. Baru ini kita close aja, kita silang. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita dapat terlebih dahulu untuk mengatur layout. Nah, kita klik layout view. Nah, kemudian lebih disarankan menggunakan kertas A4. Untuk mengubahnya kita dapat mengklik terlebih dahulu di file, kemudian pack and print setup. Nah, di sini ada beragam pilihan. Langsung saja kita pilih menggunakan kertas A4, kemudian kita ubah dia menjadi landscape, lalu klik OK. Otomatis dia akan berubah. Di sini kita rapikan saja terlebih dahulu, kita rapikan yang ingin dirapikan. Nah, ini sekedar saran untuk petanya itu sedikit dimasukkan ke dalam bingkai. Nah, seperti ini agar dia lebih berjarak dan tidak keluar. Nah, setelah itu dirapikan, kita dapat mengklik ini dia, zoom out. Kita dapat mengklik zoom out tepat di tengah-tengah daerah yang ingin kita jadikan titiknya. Tujuannya untuk mempermudah kita mengatur tata letaknya. Begitu. Di sini saya akan rapikan sedikit, digeser saja karena yang menjadi titik fokus penelitian di laut. Jadi saya akan geser seperti ini. Nah, begitu. Dan setelah itu kita dapat menambahkan base mapnya. Di sini kita bisa klik di sini di add data, kita dapat klik, terus klik tanda panah ke bawah, lalu klik add base map. Kemudian kita pilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya akan pilih imagery, terus kita add. Di sini memerlukan waktu yang lama dan tidak lupa kita harus juga terkoneksi ke dalam internet. Kalau tidak, dia tidak akan bisa untuk menambahkan add base mapnya. Begitu. Ngopi Bray, ngopi sambil ngopi. Nah, begitu dia hasilnya setelah ditambahkan base mapnya. Nah, di sini bisa kita lihat tertera jelas titik lokasi yang ingin kita jadikan pemetaan. Nah, kemudian kita akan mengatur koordinat apa ya namanya. Kita akan mengatur atau membuat
titik yang menjadi lokasi. Semisal begini, kita ingin menjadikan di laut ini sebagai titik sampling kita. Nah, kita akan membuat itu. Caranya adalah kita klik katalog, kemudian di data yang telah kita pilih menjadi lokasi tujuan penyimpanan, kita klik new, kemudian folder. Nah, di sini kita bisa membuat nama foldernya, kita taruh layout. Sebentar, layout 1. Nah, kemudian di layout 1 kita klik kanan lagi, kemudian new, kemudian kita pilih save file, kemudian di save filenya kita bisa ubah menjadi titik sampling, atau menjadi titik sampling. Kemudian di sini kita bisa pilih yang poin saja. Sebetulnya lebih banyak pilihan lebih bagus, cuman di sini saya menggunakan metode sampling yang poin. Terus di geografik ini kita tambahkan koordinatnya di Word, kemudian WGS 1984, kemudian klik OK, lalu klik OK lagi. Nah, dia akan berubah menjadi di tabel kontennya tertambahkan titik sampling. Oke, ini sedikit typo, sampling tekan P. Nah, ya begitu, titik sampling. Nah, kemudian di titik samplingnya kita klik logo yang kecil ini, kita klik sekali saja. Di sini teman-teman bebas memilih simbol selektornya, bebas. Di sini saya akan menggunakan pushpin 2 dengan color, mungkin saya akan menggunakan warna cow green agar lebih kelihatan jelas. Kemudian saya akan mengedit simbolnya. Ellipsan. Collab. Batal-batal, di sini nggak ada yang perlu diubah. Kemudian size-nya saya akan sedikit perbesar menjadi 20, Masuk kita dulu. 22. Masuk kita dulu. Janganlah, orang ngerekam. Nah, setelah itu kita klik lagi di titik sampling, kemudian klik kanan. Kemudian kita klik edit feature, start edit. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan muncul di sebelah kanan create feature-nya. Kemudian kita klik titik sampling, lalu kita tambahkan, oh sebentar, saya akan mencoba zoom lokasi yang ingin menjadikan titik sampling. Saya akan zoom di sini. Baik, saya akan zoom di sini sebentar agar lebih kelihatan jelas. Ini memerlukan waktu yang lama karena menggunakan base map yang cukup berat. Nah, sudah cukup. Saya akan kembali mengedit. Oke, tekan klik titik sampling, kemudian kita pilih lokasi yang menjadi titik sampling kita. Saya akan pilih di sini satu. Baik, di sini satu. Kemudian saya akan menggunakan 3 titik di sini. Yang kedua, kemudian di sini yang ketiga. Oke, selesai. Kita akan klik kanan lagi di titik sampling. Kita klik kanan lagi di titik sampling, di edit features-nya. Salah, kita klik di edit. Oke. Nah, setelah selesai
kita dapat memperbesar ukuran simbolnya agar lebih kelihatan. Di sini saya akan coba memaksimalkannya, saya coba di 40, nah begitu. Kita lanjutkan di sini. Tahap selanjutnya kita akan memberikan warna di garis-garis batasnya, karena warna hitam itu terlalu gelap, tidak kelihatan. Di sini akan saya coba menggunakan warna yang lebih cerah, warna green. Nah begitu. Nah setelah itu kita klik kembali, lalu kita edit simbol, dan di sini kita akan menentukan outline-nya. Di sini saya akan menggunakan Boundary City dengan warna yang sama. Mungkin di sini saya akan menggunakan Flame Red dengan ketebalan 4, cukup mungkin 4. Kemudian klik OK, lagi, kemudian klik OK. Akan coba mengubah warna ukuran simbolnya menjadi warna yang lebih sedikit cerah, period green. Kemudian mengedit simbolnya menjadi seperti ini di outline. Kita edit menggunakan Boundary City ini teman-teman, Boundary City. Kemudian kita ubah warna yang menjadi warna yang sama, yaitu period green. Kemudian kita ubah besarannya menjadi 4, kemudian klik OK, kemudian klik OK, lalu klik OK lagi. Nah dia akan semakin kelihatan. Oke, setelah itu tahapan selanjutnya adalah kita klik insert, kemudian kita pilih teks. Nah di sini akan ada teks kecil, kemudian kita bisa pindahkan teks tersebut. Kita pindahkan terlebih dahulu. Oke, tunggu sebentar. Besar teksnya di properti, kita besarkan ukurannya. Kita klik change simbol, kemudian tunggu sebentar. Kita pilih fontnya menjadi Times New Roman. Ini kondisional teman-teman, kita bisa menggunakan apa saja. Kita ubah teksnya di ukuran 26 saja dulu, mungkin nanti menyesuaikan. Lalu kita klik OK, kemudian kita tambahkan judul. Peta lokasi penelitian dan pengambilan sampel tahun 2024 Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Oke, kemudian kita klik rata tengah, kita apply, baru kita klik OK. Tunggu sebentar. Nah sini dia akan kelihatan. Oke, di sini kita dapat lihat ini kebesaran ya teman-teman. Nah kita menyesuaikan saja. Nanti kita edit lagi.
kita kembali di properti, kemudian change simbol. Kita tunggu menjadi 20, kita apply. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Ini teman-teman edit saja sampai betul-betul kelihatan rapi. Nah, di sini saya akan turunkan, kemudian saya klik apply, kemudian oke. Nah begitu, geser dia ke tengah. Masih bisa. Kita akan kemudian kita bold. Nah kemudian kita akan menambahkan yang namanya legendnya, not programnya dulu, kompasnya. Di sini kita bebas memilih. Saya mungkin akan memilih yang ini saja. Kemudian kita klik OK, lalu kita pindahkan dia. Kita perbesar sesuai dengan kenyamanan. Di sini saya akan coba perbesar sedikit lagi agar lebih nyaman. Nah begitu, agar lebih nyaman dalam pengeditannya. Oke, lalu kita akan tambahkan namanya map scale atau skala map. Di sini kita susun dia berurutan. Nah seperti itu. Kita klik apply, kemudian OK. Nah itu kita akan munculkan kembali scale bar. Kita klik insert, kemudian pilih scale bar. Di sini saya akan menggunakan saya akan coba menggunakan scale bar 1. Oke, scale bar 1 kita klik OK, kemudian kita rapikan saja. Kita rapikan. Setelah itu kita bisa menambahkan kembali di insert untuk scale teksnya. Sini saya akan menggunakan yang paling pertama. Oke, terus kita klik OK, kemudian kita pindahkan. Di sini saya akan coba edit kembali di properti. Oke, kita ubah stylenya kembali menjadi ke absolute. Kita klik apply, kemudian OK, lalu kita akan menyesuaikan besarnya. Di sini kita sesuaikan saja. Kita akan merapikan kembali. Rapikan kembali.
Gelang perapian ini tergantung selera teman-teman mau kita letak di mana. Sini saya akan coba letak di persis di tengah, kemudian dilanjutkan dengan skull text, kemudian diluruskan dengan di bawah skull text kita letakkan scale barnya. Oke. Kemudian legenda. Di sini ada sedikit kesalahan, kita coba edit kembali. Di sini kita tambahkan A dan titik 2. Kemudian kita klik apply, kemudian oke. Nah, kemudian kita luruskan saja. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan logo-logo yang diperlukan, seperti logo universitas dan lain-lain. Di sini kita dapat mengklik insert, kemudian picture. Lalu kita pilih saja. Mau beli satu nggak? Mau beli satu nggak? 200. Diam tuh anjing, orang lagi ngimpi bangsat. Menyesuaikan saja seperti itu di cara belajarnya. Terus yang berikutnya ada namanya biasanya insert peta. Nah, tujuan logo ini dapat berupa seperti sumber data, sumber informasi, dan segala sumber yang kita cantumkan di peta dapat kita buat berupa logo. Dapat juga kita buat berupa tulisan. Nah, berikutnya setelah beberapa logo versi tertambahkan, kita lanjutkan untuk membuat itu yang dinamakan peta Indonesia untuk legendnya. Caranya itu adalah kita ke insert, kemudian kita ke data frame, tunggu sebentar. Oke, lalu pindahkan dia ke samping perlahan. Ini cukup berat, aplikasi yang cukup berat, jadi harus mengerjakan secara perlahan. Kemudian kita sesuaikan tingkat kelurusannya. Oke. Kita tunggu sebentar. Kita klik kanan, kemudian klik add data, lalu kita masukkan kembali data Indonesia kabupaten, lalu klik add. Nah, di sini kita akan membuatnya secara manual. Kita akan menentukan lokasi penentuan tempat titik sampling kita secara manual dengan cara kita akan zoom seperti ini. Zoom dia secara perlahan. Kita akan zoom di Badung, kita zoom dia perlahan. Nah, seperti itu. Kemudian kita rapikan, kita geser, kemudian kita zoom lagi, kita klik zoom,
gambarnya serapi mungkin ya teman-teman. Ini masih bisa di zoom sedikit lagi. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita untuk memetakinya kita klik rectangle, kita klik, kemudian kita buat kecil saja, segini mungkin. Oke, kemudian kita klik kanan, lalu properti. Di sini full colornya menggunakan yang no color. Untuk outline colornya biasanya itu menggunakan warna merah pekat. Di sini outline white-nya saya tambahkan menjadi 2 agar lebih kelihatan. Klik apply, lalu oke. Kemudian kita geser tempat lokasi sampling kita berada. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu. Untuk merubah warna dari Indonesia Kabupaten sendiri, kita bisa table of content. Di Indonesia Kabupaten yang paling bawah kita klik kanan, lalu properti. Oke, sorry, salah. Di Indonesia Kabupaten paling bawah kita klik warna ini, menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Oke, sepertinya itu lebih bagus. Langkah selanjutnya ialah untuk membuat teks berupa nama atau NIM dari teman-teman. Kemudian kita tulis yang dibutuhkan. Kalau kita tulis yang dibutuhkan seperti nama, kemudian name, kemudian selanjutnya kita bisa change simbol untuk menentukan font, ukuran, serta ketebalan. Suara lah tuh anjing. Oh, ngerekam ah. Aku nanti kalau kau ngerekam ketawa aku ya. Tak aku nanti lo tuh. Kita sesuaikan di tengah, lalu klik apply, lalu oke. Kita harus menghilangkan centang di Indonesia Kabupaten dan di World Imagery-nya, sehingga kita leluasa untuk mengedit. Kemudian untuk menampilkan koordinat sistemnya, kita dapat mengklik di peta, mengklik petanya, lalu klik kanan, kemudian properties, kemudian klik grids, lalu kemudian kita nyalakan new grid-nya. Kemudian kita next dulu sampai selesai, next terus finish. Nah, selanjutnya adalah kemudian setelah kita next ini kita apply. Kemudian untuk menyesuaikan gridnya, kita bisa ke properties, sebentar. Setelah ke properties kita ke indikator label, salah, kita ke intervals, kemudian yang di tengah ini kita ubah menjadi 2, di bawahnya juga 2, lalu kita klik apply, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik lagi apply. Nah, sehingga gridnya nanti akan menjadi lebih besar
seperti itu. Nah, kemudian untuk menghilangkan garis-garis yang tidak rapi, kita dapat klik kembali, lalu klik kanan, kemudian properti, kemudian ke properti lagi, kita ke labels. Nah, kita ke labels, yang kanan kita hilangkan, kemudian sedikit kita tambahkan ukurannya menjadi 8. Bisa juga kita bold agar lebih jelas. Sini kita bold sebentar. Kemudian kita bold, kemudian kita pindahkan ke sini, ke right. Ukurannya kita besarkan dikit, misalkan kita buat misalkan, atau ini miringkan dan lain sebagainya, bisa sesuaikan. Terus kita oke. Nah, ini sudah bold, ini sudah vertik. Lalu kita klik apply, kemudian kita oke. Kita apply lagi, kita oke. Nah, di sini kan sudah vertikal dan sudah rapi juga. Kemudian kita lanjutkan untuk merapikan legenda legendanya. Nah, langkah terakhir kita perlu mengekspor file. Kita klik file, terus klik export map, tunggu sebentar. Nah, kemudian kita pilih bentuknya, kita pilih PNG, kemudian untuk resolusi itu di 1800 di 300 juga sudah bagus. Kemudian kita save ke disk PC, local data, kemudian kita save.